Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Ibu Nurhoida SPDM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketanggungan dan mentor P3K di MOC angkatan 53 sampai 57. Serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dari SMA Negeri 1 Salom dan SMA Negeri 1 Bularaga. Perkenalkan, nama saya Priyan Ismada. Kalau tadi Pak Yayan Janda, Jawa dan Sunda. Kalau saya ini mungkin bilang aneh untuk namanya Priyan Ismada. Padahal saya kelahiran Brebes Karamangan. Saya tanya kepada orang tua, apa arti nama itu? Ada Libadi, ada marga-marganya gitu ya. Dan ternyata Priyan itu singkatan. Priyan itu pria tampan katanya. Tapi saya nggak terima. Saya terlalu beban. Masa pria tampan Pak? Kalau pria idaman aja gimana? Ya boleh. Ternyata bisa dinego. Nah kalau Miss Madanya ini ternyata kelahiran Miss Mada itu lahirnya hari Kamis malam Bada. Bada itu Lebaran. Gitu ya. Ya itu. Kemudian saya di sini mengajar maupun seni budaya, khususnya seni musik. Intensifnya di SMA Negeri 1 Ketanggungan dari tahun 2016. Alhamdulillah sekarang menjadi tempat penyelenggaraan MOC di tempat kita ini. Berikutnya ini yang melatar belakangi. Ya ada, mohon maaf. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi setelah tadi ada isoma. Ini yang menjadi latar belakang kami. Di lingkungan kepegawaian dikenal istilah moral pegawai, sepi pamrih, rame gawe. Suatu tuntutan agar pegawai senantiasa menjalankan tugas pekerjaannya dengan mewujudkan semangat tinggi dan etika yang luhur, sehingga mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berikutnya, maksud dan tujuan. Maksudnya di sini ada dua. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Tujuannya, yang pertama, mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Dua, mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Berikutnya, ini RHK tahunan di unit kerja SMA Negeri 1 Ketanggungan. Ini berdasarkan tujuan dari instansi. Yang pertama, menumbuh kembangkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti maupun mata pelajaran lain, serta melalui kegiatan pengembangan diri. Dua, menumbuh kembangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur baik di sekolah maupun di masyarakat. Tiga, mewujudkan peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik dan siap bersaing dalam berbagai kompetensi. Empat, mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap terpuji sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau meraih pekerjaan terbaik sesuai dengan bidang minatnya. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global untuk membangun masa depan yang lebih berarti agar siap menghadapi tantangan global dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Kemudian ini RHK dari pimpinan kami dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketanggungan. A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. B. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. C. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. D. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. E. Memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan. F. Bersama-sama dengan wakil kepala sekolahnya menyusun RKS
G. Mensosialisasi kebijakan kepala sekolah yang berkaitan dengan manajemen mutu. Berikutnya ini angka yang kami buat. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Harapannya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Untuk kegiatannya, yang pertama, menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri. 2. Melaksanakan pelatihan mandiri sesuai rencana yang telah dirancang. Outputnya ada sertifikat PMN. Kemudian penerapan nilai berharapnya, yang pertama, saya membuat jadwal pelatihan mandiri. Ini termasuk nilai akuntabel. Dan yang kedua, saya melaksanakan pelatihan mandiri. Ini juga nilai akuntabel. Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi. Harapannya, pelaksanaan pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat nilai atau asesmen yang mengacu kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Untuk kegiatannya, yang pertama ada menyiapkan dokumen presensi kehadiran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Outputnya ada presensi kehadiran berdasarkan buku presensi. Kemudian penerapan nilainya. Yang pertama, saya melakukan presensi saat pembelajaran. Ini termasuk nilai akuntabel dan kompeten. Kemudian 2, saya melakukan rekapitulasi. Ini nilainya akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, untuk tahap ketiga, harapannya meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Tugasnya atau kegiatannya menyiapkan rencana tugas sebagai guru piket. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai guru piket. Dan yang ketiga, menyusun laporan sebagai guru piket. Outputnya ada SK tambahan. Dan untuk nilainya, penerapan nilainya, yang pertama, saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan nilai loyalitas untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik kolaboratif. Yang kedua, saya mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk dipelajari. Ini nilai inovatif dan adaptif. Yang ketiga, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat dan mentor. Nilai harmonis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, harapannya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kegiatannya, 1. Menyusun perangkat pembelajaran. 2. Menyusun draft asesmen atau penilaian. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian penerapan nilai yang berharap. Yang pertama, saya lakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan nilai loyal agar tercipta kerjasama sinergis yang lebih baik, nilai kolaboratif. 2. Saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan menyenangkan untuk dipelajari peserta didik inovatif. Ini nilai adaptif. Dan bekerjasama meminta saran teman sejawat, nilai kolaboratif, serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik, nilai harmonis. Yang ketiga, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan rekan sejawat dan mentor, nilai harmonis. Berikutnya ini rencana kerja menengah. Saya lampirkan di sini. Tahun pertama ini masuk ke media pembelajaran khususnya untuk pelajaran seni budaya. Kegiatannya mencari media pembelajaran seni budaya yang menyenangkan melalui media game berbasis Android di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Outputnya terciptanya berbagai ide gagasan dalam penggunaan aplikasi media game untuk pembelajaran seni budaya berbasis Android di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Dan ini kontribusinya sejalan dengan visi misi dari Provinsi Jawa Tengah ataupun OPD di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi Pemprov Jawa Tengah, yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap boten korupsi, boten ngapusi.
selaras dengan misi SMA Negeri 1 Ketanggungan, yaitu melalui proses pendidikan yang menumbuh kembangkan secara seimbang aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap terpuji, serta peserta didik diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia dan budi pekerti luhur, prestasi akademik maupun non akademik yang mampu menghadapi perubahan zaman dalam berbagai bidang kehidupan. Dan ini kaitannya perubahan zaman secara teknologi. Tahun yang kedua, kegiatannya penggunaan media pembelajaran seni budaya yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif melalui media game Realitra berbasis Android di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Jadi ini aplikasi mana juga saya terapkan juga waktu supervisi. Berikutnya maksudnya, peserta didik semakin tertarik pada pembelajaran seni budaya. Tahun ketiga, menambah media pembelajaran aplikasi Real Gitar. Kalau tadi Real Gitar, sekarang Real Gitar. Yang lebih inovatif dan interaktif serta menyenangkan pada mata pelajaran seni budaya sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar musik. Maksudnya, peserta didik semakin semangat dalam pembelajaran seni budaya dan semakin tergali kreativitasnya karena banyak referensi yang didapat dari aplikasi tersebut. Tahun keempat, mengupload video pembelajaran ke laman YouTube ataupun media sosial lainnya agar diakses oleh seluruh peserta didik untuk membantu mereka mempermudah belajar musik. Peserta didik lebih memahami materi karena media sangat menyenangkan dan mengaktifkan peserta didik untuk saling merespon dan mereview. Tahun kelima, mempublikasikan hasil video pembelajaran ke YouTube ataupun media sosial lainnya. Video pembelajaran tersebar di kalangan peserta didik dan masyarakat di luar SMA Negeri 1 Ketanggungan. Berikut dokumentasinya. Ini kemarin waktu tanggal 7 dari Kamis kemarin. Dan ini dokumentasi untuk rencana perjalanan tengahnya itu ada rel drum dan ini rel gitar. Kesimpulannya, 1. Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi dan tenaga kerja serta manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PDKK. 2. PDKK di lingkungan Dinas Pemprov mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika OPD yang meliputi lensa, struktur organisasi dan tenaga kerja serta manajemen tupoksi PDKK di OPD. 3. PDKK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng harus mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja PDKK di OPD. Demikian, terima kasih. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.